Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati CGP Angkatan 10, Unit Kerja SMA Negeri 1 Sekampung, Lampung Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 Praktik Conversation Coaching. Anggota kelompok kami terdiri dari Fitri Wulandari dan saya sendiri Rinawati. Sebelum saya menyampaikan video saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Melianti sebagai fasilitator dan Bapak Ferry Anggasa Putra sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus pada video saya kali ini adalah CGP dapat melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Deskripsi masalah yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu Bu Fitri adalah seorang guru kelas di kelompok A. Ia selalu bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Namun, ada beberapa murid yang terlihat tidak semangat dan merasa lemas saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Praktik coaching. Saya Rinawati sebagai coach dan Fitri Wulandari sebagai coach. Ya. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Ibu Rina. Gimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah luar biasa baik Rina. Alhamdulillah. Tapi ada sedikit apa ya? Gimana Bu? Sedikit masalah. Oh, Saya anggap sih ini masalah sih Bu. Iya, saya anggap ini masalah bagi saya. apa kira-kira Bu? Apa yang bisa bantu Bu? Insya Allah. Kita sharing paling tidak kan, walaupun tidak membantu 100% kan paling tidak bisa sharing-sharing, berbagi gitu. Ya, jadi kita sharing ya Bu Rina ya. Mohon ini mendengarkan curhatan saya. Iya Bu, iya. Gimana Bu? Gimana? Bu, saya kan guru di kelas A, TK, Ya. tapi di kelompok A gitu. Jadi saya itu sebetulnya sudah selalu semangat gitu Bu. Sudah semangat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya pokoknya saya berusaha lah gimana biar anak-anak itu tetap senang dengan saya, tetap bersemangat dengan saya, seperti itu. Tapi ada beberapa siswa atau ada beberapa anak yang saya lihat itu gimana ya Bu? Kurang bersemangat gitu loh, kurang fokus. Jadi dia lemes, temannya itu udah antusias gitu ya, sudah antusias kok dia itu lemes, kadang melamun. Jadi jadi akhirnya nggak bisa memperhatikan apa yang saya berikan gitu loh Bu. Nah seperti itu. Jadi gimana ya? Mungkin nanti kalau ini setelah sharing-sharing dengan Bu Rina gitu kan, bisa sedikit. Ya, gitu. Anak itu yang menjadi masalahnya itu sebenarnya apa ya Bu ya? Kok bisa temennya respon itu aktif, kok anak itu nggak aktif gitu? Yang menjadi masalah itu apa ya Bu ya? Nah, ya itu Bu kan. Jadi setelah saya melihat anak-anak responnya seperti itu gitu ya Bu ya. Iya. Jadinya saya penasaran kan Bu, apa sih sebenarnya yang kurang misalkan, apa yang salah dengan diri saya gitu sebagai pendidik. Iya. Saya kurangnya di mana atau bagaimana gitu kan. Saya ini tanyakan gitu kan Bu setelah dengan anak, saya tanyakan kenapa kok anak itu seperti itu kayak gitu. Ternyata anak itu dari rumah itu belum sarapan Bu. Oh ya Allah. Dia terasa lemes gitu loh Bu, lapar.
lemes, Iya, cuman benar. ya namanya anak-anak lah kayak gitulah Bu ya. Iya, Jadi Bu. dia nggak fokus, jadi nggak semangat gitu. Terus saya tanyakan Mhm. kembali, kok kenapa? Kok bisa sampai belum sarapan? Kayak gitu. Mhm. Kata anaknya itu, ya karena bapak ibunya itu pagi itu sudah berangkat ke ladang. Jadi Mmm. jam 5 itu pokoknya habis subuh itu katanya udah berangkat ke ladang. Allah, Jadi belum heeh. sempat sarapan karena Mhm. ibunya nggak sempat menyiapkan sarapan gitu loh Bu. Jadi cuma Mmm. dikasih uang saku gitu buat jajan Kasihan aja. banget, iya iya. Iya. Terus dia itu kebetulan juga dia cuma sama orang tuanya gitu loh Bu. Jadi dia sudah Oh. bangunnya kesiangan, suka Mhm. kesiangan gitu loh Bu. Udah kan buru-buru, terus nggak ada sarapan, jadi ya udah berangkat sekolah, mandi berangkat gitu aja katanya gitu. Jadi nyampe sekolah ya begitu akhirnya dampaknya kayak gitu. Mhm. Iya iya, Bu, saya maksud apa yang dibicarakan Bu Fitri. Mmm, Mm-mm. kira-kira Bu Fitri tahu ndak, eee, apa penyebabnya anak-anak kok seperti itu? Maksudnya selain itu gitu, maksudnya apa cuman, apa ya, apa kurang perhatian itu tadi ya, Bu, ya? Sama orang tua ya, Bu, ya? Iya, sepertinya itu Bu. Ya karena itu tadi, karena kan ya orang tua di lingkungan saya itu Heeh, heeh, emang apa mayoritas itu petani, mhm. ibunya udah sibuk berangkat ke ladang pagi-pagi, apalagi pas musim panen gitu, Bu. Iya betul. Maksudnya, maksudnya kalau Mas musim ke ladang gitu, Mhm. emang seringnya itu begitu anak itu tuh. Kalau Oh, sarapan itu malah jarang gitu loh, Bu. mhm. Seringnya itu dia nggak sarapan, kata beliau gitu, kata anaknya ceritanya begitu. Ya itu Kasihan tadi, banget ya. ibunya Mhm, sedang dek mangkat ke ladang, belum sempat bikin sarapan, mhm. jadinya anaknya akhirnya ya mohon maaf kayak Iya, terlantar gitu loh Bu, kurang perhatian gitu. kurang ya, heeh, Mhm. betul. Seperti itu Bu. Terus apa yang menjadi tujuan utama yang Ibu capai gitu dalam kegiatan ini? Tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan ini tuh Bu, ya saya ini sebagai pendidik gitu ya Bu ya. Mhm, mhm, Sebagai pendidik anak usia dini itu ingin menciptakan pembelajaran yang aktif, mhm. kreatif dan menyenangkan Bu. Iya betul. Kalau misalkan menemui masalah seperti ini gitu kan, Mhm. di mana anak itu bisa aktif gitu Nah, kan Bu. berarti anak ya kurang aktif berarti ya, Bu, ya, kalau Iya, nggak fokus. Ya benar. sedangkan nutrisi yang harus dibutuhkan saja belum terpenuhi gitu loh Bu. Ya Mhm, sebetulnya sepele tapi bukan sepele ya Bu ya. Itu emang harus terpenuhi kan mhm, sarapan itu. mhm. Oke, baik, Bu. Setelah Bu Fitri tahu nih ya penyebab anak itu kurang fokus, terus lemes itu, tahu gitu maksudnya, sudah tahu bahwa itu mungkin faktor dari orang tua gitu ya, yang kurang perhatian atau enggak menyediakan apa, sarapan dan sebagainya gitu. Apa kira-kira langkah yang akan Ibu ambil atau yang akan Ibu lakukan ke depannya? Jadi setelah saya mendengarkan curhatan anak-anak tadi, Heeh, heeh, setelah saya tahu gitu ya Bu ya, yang jadi heeh, masalah itu apa gitu. Jadi saya berpikirnya tuh kayak gini Bu, gimana ya kalau saya itu berkoordinasi dengan orang tuanya gitu. Jadi langsung berkoordinasi dengan orang tuanya gitu. mhm, Kenapa? Misalkan kan menanyakan, kok sampai anaknya itu nggak sarapan, jadi di sekolah dampaknya itu seperti seperti ini loh, kayak gitu. mhm, Jadi biar koordinasi, biar orang tuanya itu bisa sedikit meluangkan waktunya untuk menyiapkan segala keperluan anaknya ke sekolah sebelum beliau berangkat kerja, seperti itu. mhm, Terus kalau apa, terus kalau untuk yang anaknya bangun
kesiangan, kan katanya kan anaknya tadi juga sering bangun kesiangan kan Bu ya, orang tuanya gitu kan, nggak ada yang bangunin. Jadi ya kalau bisa kan ya harus bisa sih, agar menyiapkan jam waker atau apa, Alarm lah ya ya. heeh, alarm membangunkannya gitu kan Bu. Jadi kan untuk Betul. mengganti orang tuanya gitu, setidaknya Mhm. biar nggak bangun siang gitu. Dalam hal ini yang menjadi prioritas Bu Fitri itu apa? Prioritas saya ya agar anak menjadi lebih bersemangat itu tadi, Bu. Iya, Bu, ya. Jadi iya, Iya, anak semangat, lebih fokus, fokus, iya, seakan aktif gitu ya. nah, akhirnya kan yang tujuannya yang jadi tujuan saya kan bisa tercapai gitu ya, Bu, ya. Iya, Anak betul bisa betul betul. aktif gitu kan. Itu tadi. Oke, baik, Bu. Selain langkah-langkah dari Bu Fitri tadi ya, yang berkoordinasi dengan orang tua gitu, seandainya Bu ya, langkah itu masih belum maksimal untuk mencapai Iya. tujuan gitu. Mungkin, ada rencana lain dari Bu Fitri? Kalau misalkan rencana saya berkoordinasi langsung dengan orang tua itu tadi masih Heeh. kurang maksimal gitu ya, Bu, ya? Heeh heeh. Mungkin ini, Bu, apa, kan karena permasalahan ini yang Mhm saya alami ini, mhm. itu kan tidak hanya di kelas saya saja gitu, Bu. Mmm. Itu juga terjadi di kelas B. Karena Mmm. sempat wali kelas B itu sempat Mhm sharing-sharing gitulah, Bu, sama saya. mhm. Bu, sebetulnya saya itu sudah semangat loh Bu, kayak gitu Mhm kan. mhm. Tapi kok masih ada anak yang kayak gini. Terus saya coba tanyain tuh, ternyata ibunya itu sibuk gitu. Nggak Mmm. sempat bikin sarapan gitu. Mhm. Oh ternyata sama gitu kan Bu. Jadi Jadi itu nggak terjadi sama Bu Fitri aja gitu ya? betul, nggak terjadi di kelas saya saja kayak gitu. Jadi saya berpikir lagi kalau misalkan sampai ke kita koordinasi dengan orang tua ini belum berhasil gitu kan, ya saya mencoba ini berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu kan. Gimana kalau kita mengadakan sosialisasi dengan semua wali murid gitu. Betul. Ya, jadi ya biar anak-anak itu tetap apa tetap mendapatkan perhatian penuh gitu kan. Jadi segala yang anak-anak butuhkan sebelum berangkat sekolah itu bisa terpenuhi gitu. Jadi walaupun kita tetap sibuk kerja, ya namanya kita kita tahu lah ya Bu ya, kita ibu juga, ibu rumah tangga yang punya anak sekolah, yang kita juga mempunyai tanggung jawab Iya, lain gitu kan. banget Bu, bener Heeh, banget, iya. iya, harus harus gimana ya? Harus bisa-bisa pandai-pandai kita membagi waktunya gitu. Betul, Kayak iya gitu. Bu. Mungkin seperti itu, Bu, kalau di Eee, orang tua. Sebenarnya gini Bu ya, sebenarnya langkah-langkahnya udah udah bagus sih, melibatkan orang tua ya, kemudian Iya, melibatkan kepala sekolah, itu cakupannya sudah lebih luas lagi gitu Bu. iya, Heeh. Terus, bagaimana Ibu akan mengevaluasi ini gitu, keberhasilannya yang Ibu ambil tadi tindakannya? iya. Jadi kalau misalkan, saya mengevaluasinya, Bu, ya, Heeh. saya melihat gini, Bu, apakah ada perubahan dari sikap murid saya di kelas gitu kan. Mhm mhm. Ketika murid saya lebih aktif atau lebih fokus, lebih Mhm semangat gitu kan, itu berarti bagi saya itu sudah suatu perubahan gitu kan, Bu. mhm. Berarti berhasil lah ya, gitu. Heeh. Mhm Namun jika masih belum berhasil, ya itu tadi akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dengan mhm mengumpulkan semua wali murid mhm. untuk diadakan sosialisasi gitu. Karena Betul. kan gimana ya Bu, kalau kalau di TK gitu ya, itu orang tua itu memang harus terlibat penuh gitu loh Bu. Tidak Mhm. hanya untuk kebutuhan murid saja, dalam satu pembelajaran saja, memang orang tua itu memang harus terlibat penuh gitu. Iya, mhm. Mhm. Memang kalau TK memang kayak gitu ya, Bu, ya. Harus Iya, orang tua sebenarnya yang lebih aktif itu ya. heeh. Terus gini, Bu, setelah, kita tahu nih ya, Iya.
tujuan dari tujuannya, kemudian langkah-langkahnya seperti yang Ibu uraikan tadi yang panjang, yang apa, terstruktur lah ibaratnya langkah-langkahnya itu. Peserta sudah dapat mengevaluasi hasilnya gitu. Terus apa keputusan yang akan Ibu ambil? Jika murid saya sudah terlihat lebih semangat gitu ya, sudah lebih fokus, bisa dapat memperhatikan saya ketika saya memberikan arahan untuk kegiatan mainnya. Ya saya melanjutkan proses belajar mengajar itu, Bu. Namun jika belum berhasil, yaitu tadi diadakan sosialisasi terhadap semua wali murid di sekolah agar tidak terjadi hal yang seperti itu lagi gitu loh, Bu. Oke, betul Ibu. Iya. Sebenarnya dari langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah bagus. Ya itu tadi ya Bu, sudah terstruktur. Artinya pertama melibatkan orang tua, kemudian melibatkan bahkan rekan sejawatnya di Iya, betul, Bu. kelas B tadi sudah terlibat juga dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya. Kira-kira masih ada nggak Bu yang mau disampaikan gitu maksudnya? Sejauh ini alhamdulillah yang menjadi unek-unek saya itu sudah tersampaikan. Jadi sudah sedikit lega lah Bu ya. Terima kasih Bu Rina. Semoga ke depannya lebih baik lagi lah Bu ya, Iya. anak-anaknya lebih bersemangat lagi, kemudian orang tuanya respon, kemudian apa ya, aktif lah gitu orang tuanya. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Rina ya, sudah Sama Bu mendengarkan Fitri. curhatan saya. Sama-sama. Dan semoga saya dapat Tetap semangat ya melakukan Ibu ya, tetap semangat. semangat. Terima kasih Bu Rina ya. Sama-sama. Berikut ini adalah refleksi diri setelah saya melakukan coaching. Terdapat beberapa pertanyaan, di antaranya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk berbagi pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga merasa lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Saya akan terus berlatih melakukan praktik coaching ini dan merefleksikannya apa yang masih kurang. Umpan balik dari coach. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat saya di coaching, saya merasa senang dan bahagia dapat melakukan coaching dengan coach. Setelah saya sampaikan permasalahan saya merasa lega. Saya juga merasa senang dapat membantu coach untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi yang lebih baik. Demikian video coaching dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.